manusia dan saya akan mencoba bersama-sama kita akan mencoba untuk bersama-sama menjawab 3 pertanyaan dasar sebenarnya. Pertama, mengapa sih kita harus bertanya hal ini? Yang kedua itu bagaimana cara kita berpikirnya untuk menjawab hal ini? Dan yang ketiga itu siapa itu manusia? Pertanyaan utamanya. Nah, tadi udah ditanyain sama Franz ke beberapa orang, siapa sih itu manusia gitu kan. Nah, tapi saya kurang puas nih, saya pengen denger lebih. Nah, tapi kan saya juga nggak kenal kalian banyak semua ya, jadi saya menciptakan hal ini. Nah, kita putar aja. Yang namanya muncul, jawab ya, siapa itu manusia? Oke, ada Paulus William nggak di sini? Ada, Kak. Ada, oke, Paulus William. Siapa itu manusia kalau menurutmu? Manusia adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, Kak. Oke, sempurna. Sempurna tuh gimana tuh? Sempurna itu mempunyai akal budi, bisa berpikir gitu, Kak. Oke, oke, good, good, oke. Satu lagi deh, satu lagi. Tadi kan ada 3, biar 5. Oke, Yohana Kristella. Ada Yohana Kristella? Halo, adakah orangnya? Atau nggak ada? Nggak ada ya? Halo, Kak. Oh, halo, oke. Ya, gimana menurutmu siapa itu manusia? Menurut saya manusia itu makhluk hidup yang diciptakan serupa dengan Allah yang unik dan memiliki akal budi. Jadi dia itu berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya gitu, Kak. Oke, oke. Ya, menarik, menarik jawaban-jawabannya. Oke, kalau kita lanjut dulu ya. Ya, kita mau jawab dulu, kenapa sih kita harus bertanya-tanya soal manusia? Di pertemuan yang lalu kan kita berakhir pada sebuah pertanyaan ya, sesi tanya jawab. Terus di situ tuh ada yang jawab, pertanyaan dulu atau pemikiran dulu sih, ya kan? Terus setelah diskusi panjang lebar, Frater Widi mengutarakan pendapatnya, kita jatuh pada jawaban yang adalah sebuah pertanyaan lagi. Jadi manusia itu hidupnya garis lurus atau belok-belok, ya kan? Minggu lalu pertanyaannya itu kan. Jadi, bentar. Apa pentingnya kita bertanya-tanya soal manusia? Nah, kalau kita lihat dari pertanyaan minggu lalu itu kan kelihatan ya polanya ya. Kita mau tanya sesuatu, nanti ujung-ujungnya pasti ada pertanyaan soal manusia gitu. Entah mengapa, kenyataannya yang terjadi biasanya seperti itu. Ah, coba sekarang ada yang bisa jawab nggak? Ini ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan. Bagaimana caranya untuk tahu apa itu baik, apa itu benar, apa itu indah, apa itu adil, apa itu cinta, gitu kan? Nah, ayo kita tanya jawab lagi deh, biar biar nggak saya aja yang ngomong. Kita putar lagi. Oke, Dita Angelia. Apa itu baik, Dita Angelia? Ada Dita Angelia kah di sini? Ini saya putranya itu bikin dari pertemuan minggu lalu, jadi saya nggak tahu orangnya ada atau enggak minggu ini. Apakah ada orangnya, Dita Angelia? Ada nggak? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Oke, Nggak ada. kalau gitu ada nggak yang mau menjawab apa itu baik? Ayo angkat tangan, angkat tangan. Ini adakah? Saya Kak Oke, siapa tuh? Pedro. Oh, Pedro, ya silakan. Apa itu Menurut baik? saya definisi baik itu jika seseorang mau mengorbankan salah satu yang dimilikinya untuk kepentingan orang banyak. Oke, itu baik ya berarti ya. Iya, Orangnya mau Kak. berkorban.
Oke, ada lagi yang punya pendapat? Apa itu baik? Vera Ernawati, silakan angkat tangan tuh dia. Apa itu baik? Baik itu ya berbuat positif gitu, jadi menguntungkan, saling menguntungkan. Oke, saling menguntungkan. Lalu kalau gitu benar itu apa? Ada lagi yang lain? Kalau baik itu seperti itu, benar itu apa? Benar itu tidak selalu menguntungkan, tapi selalu ada perasaan damainya gitu. Ada yang membuat rasa damai gitu, tapi tidak selalu menguntungkan. Oke, ada yang lain? Ada yang punya pendapat lain selain Vera? Yang off cam siapa nih ya? Kita cari-cari. Gimana cara turuninnya ya? Ada lagi? Saya Oke, siapa tuh? Laurencia Diana. Laurencia Diana. Oke, silakan. Apa itu benar? Benar adalah sesuatu hal yang sudah tervalidasi. Tervalidasi itu maksudnya suatu hal yang sudah terbukti kebenarannya. Oke, kalau baik? Kalau baik, suatu hal yang tidak melanggar perintah Tuhan, yang dalam konteks suatu hal yang intinya positif dan dia itu tidak merugikan orang lain. Oke, good. Terus di sini ada anak hukum nggak? Ada anak hukum nggak? Ini pertanyaan untuk mereka nih biasanya. Teresia Angela, Kak, anak hukum. Jepan Kak. Ya oke, 2 orang tadi tuh. Kak Frans. Kak Frans juga anak hukum. Iya, Kak. Oke, kalau gitu ya masa MC-nya nggak ditanya gitu kan? Apa itu adil, Frans? Adil itu biasa kalau orang bilang itu tidak berat sebelah, Kak, gitu. Oke, tidak berat sebelah itu adil ya. Iya, itu adil gitu. Oke. Di sini ada anak arsitektur nggak? Kak Karis. Kak Karis mana tuh? Iya, Kak. Apa itu indah? Indah itu sebuah nilai estetika, Kak. Kenapa? Indah itu adalah sebuah nilai estetika. Nilai estetika. Oke, apa tuh? Gimana? Jelasin dong, itu maksudnya apa? Susah. Sesuatu itu indah kalau apa? Gimana, Kak? Sesuatu itu bisa dibilang indah kalau dia apa? Tergantung sih, Kak, dari sudut pandang orang masing-masing sih. Oke. Ya, jawaban yang bagus juga itu. Tergantung. Jawaban yang sangat bagus. Atau sebelum kita lanjut, ada yang tahu nggak bedanya baik dan benar? Atau selama ini kita anggap itu sama? Ada yang mungkin mau jawab dulu? Saya mau menjawab. Ya, siapa itu? Yuli. Ya, silakan, Yuli. Nah, bedanya baik dan benar. Jadi kalau baik itu belum tentu benar. Baik itu menurut pandangan baik pandangan kita maupun pandangan dari orang lain. Tapi kalau benar itu menurut pandangan Tuhan. Jadi Tuhan yang menentukan itu benar apa tidak. Jadi apa yang terlihat baik itu belum tentu itu benar. Misalkan contoh, kita menolong orang. Kita menolong orang menurut orang lain, menurut kita itu baik ya. Orang lain bilang itu lo suka menolong, baik ya orangnya. Nah, tapi kalau ternyata hatinya aku menolong biar nanti kalau misalkan aku nggak mau tolong aku. Nah, itu kan berarti hatinya dia nggak benar. Dan itu hanya Tuhan yang tahu. Jadi yang bisa menilai itu benar itu ya dari firman Tuhan, dari Tuhan sendiri, bukan dari manusianya. Kalau kita menilai baik itu bisa jadi dari manusia, dari diri kita sendiri. Seperti itu sih contohnya.
Oke, boleh. Ya, di filsafat itu nggak ada jawaban yang salah sebenarnya, asal argumentasinya bisa dibenarkan, maksudnya argumentasinya lurus dan logis. Jadi ya oke, kita terima dulu jawabannya. Nah, teman-teman sebenarnya tuh gampang ya cara kita tahu apa itu baik dan apa itu benar. Enggak, maksudnya bedanya antara baik dan benar. Lawan katanya benar tuh apa? Salah. Salah. Oke, lawan katanya baik Buruk. atau jahat ya. Buruk atau jahat. Nah, jadi intinya baik dan buruk atau baik dan jahat itu soal tindakan. Baik dan jahat itu soal tindakan. Kalau benar dan salah itu soal pengetahuan. Nah, buruk itu sebenarnya lawan katanya indah. Itu soal keindahan. Paham ya maksudnya ya? Jadi, misalnya saya tadi pagi pergi ke pasar. Itu jawabannya antara itu benar atau itu salah. Karena kan soal pengetahuan, kamu tahu nggak saya benar ke pasar tadi pagi gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau tanya baik atau buruknya, tindakannya itu sendiri baik atau buruk. Nah, itu kan. Jadi baik untuk buruk itu biasanya dipakai untuk sebuah tindakan, untuk menilai sebuah tindakan, dan benar atau salah untuk menilai sebuah pengetahuan, kebenaran atau kesalahan gitu. Indah itu tentang estetika tadi kata siapa namanya? Yang anak arsitektur. Ya, kata Karis. Oke. Iya, Kak. Ya. Oke, good. Ya, jawabannya menarik. Nah, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu semua kan kayaknya agak susah ya. Saya juga kesulitan kalau untuk langsung menjawab baik itu apa, benar itu apa. Terus tadi kan jawabannya Karis juga indah itu kan tergantung pada manusianya. Nah, itu kenapa penting untuk pertama-tama bertanya dulu siapa itu manusia. Karena bagaimana kita mau menjawab itu semua jika terlebih dahulu kita nggak mendefinisikan sama sekali siapa yang tahu, atau siapa yang baik, atau siapa yang benar, siapa yang adil, siapa yang cinta. Kita kalau belum tahu siapa yang melakukannya, siapa yang bertindak demikian, siapa yang benar, siapa yang adil, akan sangat sulit untuk langsung menjawab adil itu apa, baik itu apa. Ini dengan menjawab siapa itu manusia, kita akan menjadikan itu sebagai prinsip, sebagai dasar dari argumen kita. Dan kalau nggak ada prinsip, masalahnya adalah kalau nggak ada prinsip, lalu kita berargumen, yang ada hanya akan adu mulut. Kalian suka nonton ILC, Indonesian Lawyers Club, atau Mata Najwa? Kalau ada orang yang ditanya-tanyain, terus jawabannya kemana-mana, nggak ada lurus-lurusnya. Itu seringkali biasanya nggak dibangun dulu prinsip pertama yang ingin dipegang gitu. Nah, kalau diperhatikan beberapa orang yang misalnya diwawancara sama Mata Najwa gitu, kalau dia udah punya prinsip yang jelas dari awal, akan sangat sulit untuk diruntuhkan argumennya. Nah, itu pentingnya kita punya prinsip. Itu pentingnya kita tanya siapa itu manusia. Karena ini kan jadi prinsip dari pemikiran kita, bahkan dari profesi kita, dari studi kita. Ini kan ada beberapa fakultas sih di UKDC. Ada apa aja? Ada arsitektur, ada teknik, ada akuntansi, terus ada apa lagi tuh yang belum disebut? Hukum, Ekonomi, Kak. Ekonomi. Oke. Ya. Itu dasar ini siapa itu manusia, dan kalau kita punya prinsip, semua yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar studi atau profesi belaka, tapi akan ada maknanya di balik itu. Nah, saya mau ajak kita pemanasan otak dulu ya sebelum kita masuk ke cara pikirnya. Nah, ini ada kapal nih. Kapalnya Mbah Theseus. Kapal ini tuh terbuat dari 5 bagian. Nih, 5 bagian. Jadi ada bagian layar, ada bagian depan kapal yang warna biru, ada bagian tengah kapal yang warna ungu dan warna kuning, dan ada bagian yang warna merah itu yang bagian belakang kapal. Nah, suatu hari tuh Mbah Theseus tuh dari Yunani itu ya lagi berlayar melewati Selat Madura. Dia lewat Selat Madura. Terus di situ ketemu tukang kapal. Ditanyain kan, layarnya rusak.
coba mau diganti nggak daripada nanti kenapa-napa di jalan kan. Ya udah diganti layarnya. Lalu bagian depannya juga ditanyain, itu pasti habis perjalanan jauh ya, kayaknya rusak juga, diganti ya. Bagian depannya juga diganti, yang warna biru tuh diganti. Terus yang ungu sama yang kuning nggak mau sekalian diganti, Mbah, ya kan? Lagi diskon. Ya udah, dia ganti juga tuh bagian tengahnya. Terus bagian merahnya tanggung lah, sekalian aja yang bagian merahnya diganti juga. Jadi akhirnya bagian merahnya juga diganti. Pertanyaannya teman-teman, pertanyaannya adalah, apakah kapal tersebut masih kapal yang sama? Ya, ada yang mau mencoba jawab? Mau angkat tangan atau mau diputer-puter ininya? Kita puter ya. Katrina Novitasari, apakah ada di sini? Apakah ada Katrina Novitasari? Tidak ada ya sepertinya. Ya udah kalau gitu ada yang mau angkat tangan, ada yang mau menjawab pertanyaan ini. Apakah kapal itu masih sama setelah diganti bagian-bagiannya? Oh, ada Otto di sini. Otto. Apakah kapal tersebut masih kapal yang sama, Otto? Ya, menurut saya kapalnya masih kapal yang sama. Kenapa? Ada banyak. Ya, karena apa? Meskipun yang ada rusaknya kan diganti, tapi mungkin tidak semuanya diganti, cuma bagian-bagian tertentu saja. Dan masih ada layar tadi belum diganti juga. Oh iya, tadi kan layar udah diganti tuh. Layar udah diganti. Bagian merah udah diganti. Bagian kuning udah diganti. Bagian ungu udah diganti. Bagian biru udah diganti. Masih kapal yang sama nggak kalau semuanya diganti? Menurut saya masih sama. Soalnya kayak kalau kendaraan rusak dan semua diganti, bagian kerangkanya itu tetap sama aja. Cuma bagian-bagian tertentunya aja yang diganti. Tapi tetap itu ada barang-barang yang sama. Oke. Ada lagi yang lain yang mungkin tidak setuju dengan Otto? Saya. Siapa tuh? Silakan. Gugun. Oke. Apa? Saya tuh pernah baca tentang pertanyaan itu. Kalau menurut saya sih lebih kepada melahirkan sesuatu yang baru, karena itu ada campuran apa ya? Ada bagian-bagian yang lama dan ada bagian-bagian yang baru. Sehingga itu tidak lagi disebut yang lama atau tidak lagi disebut kapal yang lama, tapi melahirkan ya kapal yang baru yang ada bagian yang barunya dan ada bagian yang lamanya. Kalau nggak salah seperti itu. Oke. Ya nggak apa-apa. Oke, good. Ini ada Laurencia Diana mengangkat tangan. Gimana? Saya sama. Sama-sama siapa? Maksudnya sama tetap kapal, karena dia masih berbentuk kapal, nggak ganti. Maksudnya kan ditanya pertanyaannya apakah kapalnya ganti? Enggak, masih kapal, bukan mobil. Oke. Apakah dia masih kapalnya Mbak Theseus? Yang itu. Atau jadi kapal baru? Atau jadi kapal Mbak Theseus yang baru? Masih. Oke. Masih kapal yang sama ya. Jadi kesannya tuh kayak ada sesuatu tentang kapal itu yang menjadikan kapal itu tetap kapal itu ya. Entah itu bagian lamanya atau apa gitu ya. Ini sebenarnya tuh pertanyaan yang emang jawabannya tuh bisa kemana aja ya. Mungkin ada yang udah pernah baca tentang problem ini. Ini biasanya dipakai di banyak hal. Pertanyaan soal identitas, jadi kita bilangnya ontologi. Apa yang menjadikan suatu hal itu hal tersebut. Nah, nanti kita akan coba bertanya-tanya semacam ini ya tentang ilmu-ilmu kalian masing-masing. Nah, jadi intinya ini ada salah satu bagian kunci dari pemikiran filosofis, yaitu mencari tahu hal yang paling mendasar tentang suatu hal.
Yang kemarin Frater Alex sebut dengan abstraksi. Kita mencoba mengabstraksi kapal itu. Apa sih yang menjadikan kapal itu? Nah, sekarang kita ingin bertanya hal tersebut kepada manusia. Seperti kapal tadi, apa sih yang menjadikan manusia itu manusia? Apa substansinya? Apa hal mendasarnya? Apa yang menjadikannya dirinya? Lalu setelah itu kita akan bertanya, lalu manusia seperti apakah dia? Gitu. Jadi, teman-teman, tadi kan kita udah tanya, apakah itu manusia di awal? Apakah manusia itu makhluk berkaki dua, iya atau tidak? Siapa yang nggak setuju kalau manusia itu berkaki dua? Ada yang nggak setuju? Setuju semua? Oke, setuju. Apakah manusia makhluk berbulu atau bukan? Apakah dia berbulu? Ada yang mau jawab? Mungkin berambut ya. Iya. Ya, berambut ya. Tidak berbulu berarti ya. Dia berambut. Oke, dia berkaki dua, tidak berbulu. Berarti apakah ini manusia? Teman-teman, apakah ini manusia? Coba jawab. Bukan. Bukan. Belum. Kenapa bukan? Siapa yang bilang bukan? Angkat tangan coba satu orang yang bilang bukan. Potong ini, Kak. Kenapa? Itu saudaranya ayam itu. Ya, ada eksekusi. Salah satu angkat tangan coba mempertahankan argumennya bahwa ini bukan manusia kalau dia rasa bukan. Siapa yang bilang ini manusia, siapa yang bukan? Yuk angkat tangan, satu orang angkat tangan. Oke, kita putar aja. Oh, oke, ada Theophilus Dewa Arya. Kenapa dia bukan manusia? Karena nggak punya akal budi dan nggak punya pikiran. Oke, ya sepertinya jawabannya sangat bagus. Jadi ini apa? Itu ayam. Oke. Kalau Hewan. seandainya ayam ini punya akal budi, nih ya, seandainya ayam ini saya beri akal budi, pure, dah jadi akal budi. Dia jadi manusia nggak? Jadi monster. Jadi monster. Oke. Tapi ini ayam, benar ini ayam. Secara ilmu biologi ya, Kak. Kenapa? Kata ilmu biologi apa? Kenapa dia ayam? Ayam itu termasuk golongan aves, yang dimana binatang yang berbulu. Dan terus ayam itu juga nggak bisa disamakan dengan manusia, karena manusia itu kan memiliki akal budi, bisa berpikir, bisa berbuat. Tadi itu berbuat baik, berbuat benar gitu. Nah, sedangkan ayam ini kan, maksudnya ayam ini tidak berbulu. oh alah. Tapi kan ya di mereka memang kan? berbulu, tapi secara umum kan ayam itu berbulu kayak gitu. Oke. Jadi kalau yang ini ayamnya habis waxing. Iya, ayamnya habis waxing. Masalahnya gini, dia tuh berkaki dua juga. Dia nggak berbulu. Dia nggak bisa terbang, manusia juga nggak bisa terbang. Dia bisa jalan, iya manusia juga bisa jalan. Nah, tinggal kita kasih akal budi, dia jadi manusia dong. Tidak, belum bisa dikatakan itu manusia. Oke. Karena manusia itu ada 3 komponen kan, tubuh, jiwa, dan roh. Lah ayam itu punya jiwa, punya roh nggak sih? Nggak kayaknya ya. Oke. Ya, jawaban kalian menarik ternyata ya. Ada yang bilang karena akal budinya nggak ada, jadi dia bukan manusia. Ada yang bilang karena dia nggak punya jiwa dan roh, maka dia bukan manusia. Dan ya itu jawab argumen yang baik, yang memuaskan. Memang ada sesuatu hal selain dari fisiknya yang menentukan manusia berarti kan ya. Jadi ada hal-hal yang intrinsik, yang non-fisik, yang metafisis melampaui yang fisik, ontologis, mendasar, yang melekat pada manusia, yang menjadikannya manusia. Apakah itu? Ya bisa akal budinya, bisa jiwanya. Itu nggak salah, ya nggak ada salahnya. Emang demikian ya, beberapa hal adalah adanya akal budi dan adanya jiwa, ya kita bisa katakan seperti itu. Tapi saya mau menawarkan cara pikirnya seperti ini. Jadi kita mulai dari keadaan dasar, dari ontologinya. Dari situ baru kita
memunculkan andaian dasar manusianya itu seperti apa yang sedang kita bicarakan. Lalu kita lihat apa artinya jika demikian, dan menarik konsekuensi logisnya. Nah, disinilah ada jembatan dari yang filosofis, dari yang ide, dari yang abstrak, menuju yang praktis, yang disebut dengan pendekatan. Kalau ditanyakan, penelitianmu pendekatannya apa, gitu kan. Itu adalah jembatan dari yang ide, yang abstrak, menuju yang praktis. Dengan menjawab terlebih dahulu di bagian filosofisnya ini, kita akan bisa menjawab hal-hal yang lebih praktis, menjawab persoalan-persoalan dari kehidupan sehari-hari. Yuk, kita studi kasus yuk, studi kasus lagi. Biasa kan anak hukum tuh yang sering dihubung-hubungin sama filsafat kan ya. Nah, saya mau cari yang lain deh. Yang akuntansi siapa di sini yang akuntansi? Kak Agung. Kak Agung, mana Kak Agung? Ya, Kak. Ada Suster Tere ternyata. Suster Tere akuntansi juga, Kak. Iya, Suster Tere akuntansi. Tapi Agung dulu aja yang kita tanyain. Tadi. Adakah orangnya di sini? Hadir, Kak. Hadir. Oke. Hadir. Hai. Hai, Suster Tere. Oke. Agung, akuntansi itu ada filsafatnya nggak, Agung? Awas jawab salah, Gung. Kalau untuk sampai saat ini, Kak, yang aku dapat itu belum ada. Oke. Yuk kita cari dasar filsafatnya yuk bareng-bareng ya. Iya, Kak. Oke. Pertanyaan pertama. Kenapa sih harus ada sistem akuntansi? Akuntansi itu gunanya apa? Akuntansi itu gunanya untuk mengolah keuangan, Kak. Oke, biar apa tuh keuangannya? Biar jelas, transparan, dan juga bisa diketahui asal-usul juga pengeluaran dan pemasukannya. Oke, biar jelas, transparan gitu ya. Kenapa harus jelas dan transparan? Karena itu menyangkut terkait tanggung jawab dalam artian keuangan suatu usaha ataupun orang pribadi, Kak. Oke, kenapa keuangannya suatu perusahaan atau pribadi itu perlu dipertanggungjawabkan? Karena itu penting, Kak, harus ditanggung. Kalau kita nggak bertanggung jawab atas keuangan itu apa yang terjadi? Ya tentunya bakalan rusak dalam artian sistem keuangannya juga bakal memberikan dampak yang merugikan. Oke, merugikan bagi pemilik itu. Kok bisa rugi? Kenapa bisa rugi? Apakah ada yang mengambil keuntungan atau apa gitu nggak? Rugi dalam artian keuangannya tidak jelas, Kak. Nggak jelas dalam artian nggak tersusun rapi sesuai sistemnya. Jadi kita nggak tahu itu uang dari mana atau berada di mana gitu maksudnya ya? Ya. Oke, kenapa kita mau tahu uang itu berasal dari mana? Atau siapa yang punya atau gimana? Mengapa hal tersebut? Biar kita dapat mempertanggungjawabkan kembali. Oke, berarti intinya adalah si orang yang punya usaha atau anggotanya itu adalah seseorang yang bertanggung jawab gitu. Ya, atas kekayaannya. Oke, ya berarti kita di sini menemukan kan manusianya. Nah, manusia akuntan itu adalah manusia yang bertanggung jawab gitu kan. Ya. Jadi itu yang kita ingin cari itu dasar-dasarnya. Kalau kita udah sampai ke andaian dasar manusia seperti apa, kita udah mulai masuk ke ranah filosofis. Jadi akuntansi ya ada hubungannya juga sama filsafatnya. Misalnya kayak kenapa sebuah perusahaan tuh pengen untung dan harus harus akuntabel keuntungannya dan sebagainya. Ya karena mereka punya kepentingan, mereka butuh untuk memiliki sumber uang yang bersih misalnya, atau kenapa pemerintah itu perlu bikin laporan keuangan?
Ada yang lain nggak? Jangan Agung terus kesekian. Kenapa negara itu perlu akuntabel juga, bukan perusahaan aja? Masa anak akuntansinya cuma Agung dan Suster Tere? Atau Suster Tere mau jawab, Suster Tere? Karena uang pemerintah itu kan juga dari banyak orang, maka itu pertanggungjawabannya kepada banyak orang juga, maka harus transparan. Ya, bertanggung jawab pada banyak orang. Seandainya nggak akuntabel, apa yang terjadi biasanya? Kalau pemerintah itu kayak dana bansos gitu. Kan harus ada audit juga. Gimana? Kalau nggak akuntabel ya mereka menyalahi aturan. Ada pihak yang dirugikan gitu ya, Sus ya? Ada pihak-pihak yang dirugikan. Nah, maka agar tidak ada yang dirugikan, dibuat sebuah sistem yang namanya sistem akuntansi, gitu kan? Nah, berarti kan manusia itu sebenarnya punya niat baik gitu kan dengan menciptakan suatu sistem akuntansi ini. Kalau dia punya niat baik, berarti manusia pada dasarnya baik. Kalau kita udah menemukan definisi kedua manusia itu yang seperti apa di sistem akuntansi. Oke, di sini ada yang anak teknik. Karisma. Teknik Iya, siapa? Kak. Teknik, oke. Teknik ada hubungannya Citra, sama Kak jawabnya. Citra. Oke. Kak Citra. Siapa tuh? Yang mana tuh? Ayo Kak Citra spotlight di Zoom. Mana orangnya? Ada nggak? Apa sih andaian dasar manusianya dari teknik? Ya, Kak Karis bisa jawab. Kenapa kita ada fakultas teknik? Kenapa orang belajar teknik? Ayo, ada yang mau jawab? Mungkin Kak Karis itu dari teknik bisa bantu jawab. Yang lain nggak ada yang dari teknik ya? Mungkin Dion. Wina, Kak, Wina. Ya udah siapa aja, atau harus diputer nih? Nah, tapi saya nggak tahu di teknik apa bukan. Ayo, nggak apa-apa, angkat tangan aja. Karisma sih paling berpengalaman. Oke, kenapa? Atau nggak apa-apa, yang angkatan paling baru siapa? Angkatan paling baru, angkatan berapa? 2020 berarti ya? Atau 19? Angkatan 19, mana angkatan 19? Mana suaranya? Halo Kak. Ya, silakan. Teknik itu andaian dasar manusia itu yang kayak apa sih? Atau yuk kita tanya dari awal. Teknik itu ngapain sih? Tujuannya teknik itu ngapain sih? Belajar teknik. Tujuannya itu sekarang itu menciptakan inovasi baru di peradabannya manusia. Oke, inovasi baru yang apa tuh? Ya. Inovasi baru yang apakah berguna? Kegiatan atau manusia. aktif, atau membantu, atau apa? Ciptaan teknologi baru. Oke. Itu. Oke. Tujuannya supaya ada apa di manusia itu, supaya kenapa ada orang belajar teknik itu supaya gimana? Mempermudah atau membantu manusia. Oke, mempermudah atau membantu manusia. Berarti kan sebenarnya ya, intinya manusia itu pengen nggak susah kan hidupnya ya, betul ya? Kalau gitu. Kalau iya. Manusia ingin tidak susah, maka dia juga. Ada apa? Iya Kak, benar. Oke, ya gitu ya maksudnya. Karena manusia ingin tidak susah, dia menciptakan ilmu pengetahuan yang berguna untuk membantu manusia melakukan berbagai halnya, yang disebut dengan teknik. Berarti andaian dasar manusianya adalah manusia yang tidak mau susah dan punya pengetahuan yang
berguna untuk mempermudah hidupnya. Betul? Setuju nggak? Setuju, Kak. Nah, itu dasar cara kita cari dasar filosofis atau andaian dasar manusianya seperti itu. Kita tanya aja terus sampai kita ketemu dasarnya. Oke, kita lanjut aja. Nah, tadi ada pertanyaan, apa itu cinta? Nah, apa itu cinta? Ini kayaknya menarik kalau di sini ada yang pasangan ya sih? Di Jepan, Kak, sama Cevera. Nah, ada nggak? Coba mana-mana yang pasangan, yang dua-duanya ada. Jepan sama Cevera, kata. Oke, mana munculkan dirimu, Jepan dan Cevera. Manakah mereka? Oh, udah, Vera Ernawati dan Jevan, Kak, Jevan. pasangannya. Jevan. Ayo, Jeff. Apa itu cinta? Apa itu cinta, Vera? Mengapa kamu mencintai Jevan? Siapa bilang cinta nggak ada filsafatnya loh? Ada itu kelasnya itu. Tanya aja Frater Alex. Ayo jawab, apa itu cinta? Mudah kan pertanyaannya, apa itu cinta? Cinta itu rasa, Kak. Siapa tuh, mana orangnya? Aku nggak kelihatan. Itu siapa yang jawab? Franz, Kak, Franz. Oh, oke, Franz. Cinta itu apa? Cinta itu rasa dari masing-masing orang gitu. Cinta itu seperti apa? Perasaan seperti apa itu cinta? Perasaan menggebu-gebu ketika tertarik dengan seseorang. Perasaan menggebu-gebu. Itukah yang kamu rasakan, Franz, saat bertemu dengan dia? Ya, mungkin bisa seperti itu, Kak. Makanya saya tadi tanya ke orang yang ada pasangannya di sini supaya kita tahu apa yang mereka rasakan. Karena kita perlu menjawab ini apa itu cinta. Itu Jevan, Kak. Iya, mana Jevan? Oh, Jevan mana Jevan? Franz itu Jevan nggak? Mereka satu orang yang sama, Kak? Mana Jevan? Jevan. Ya. Mungkin jaringan. Oke. Ya sudah, kita lanjut dulu deh. Dari pertanyaan ini ya, dari pertanyaan apa itu cinta, saya ingin memperkenalkan sebuah pandangan tentang manusia yang sebenarnya sangat signifikan di dunia masa kini, di dunia kontemporer, dan juga untuk menjawab apa itu cinta gitu. Filsufnya itu kalian pasti kenal. Kalian kenal Paus Yohanes Paulus II. Siapa? Dia juga seorang filsuf rupanya. Sebelum dia jadi paus, dia udah menulis buku dan sebagainya. Nama aslinya kan Karol Wojtyla. Dia menulis sebuah buku yang judulnya Love and Responsibility. Ini buku tentang manusia awal. Dia mulai dari andaian manusia tentang persona, dan alirannya disebut dengan personalisme. Ini kan tadi kita udah mau mencoba menjawab beberapa ya, apa itu manusia, ada yang bilang dia homo sapiens, ada yang bilang dia seseorang, sesuatu, makhluk rasional, makhluk biologis, makhluk berakal budi, homo economicus, ya yang mana aja boleh. Tapi personalisme itu menemukan sebuah masalah dari hal ini, yaitu kita cenderung memandang manusia hanya sebagai objek. Seringkali kita memandang manusia hanya sekedar objek. Nah, personalisme ini mencoba untuk melihat manusia secara lebih dalam, secara dari dalamnya. Saya perlu satu contoh orang, Piki. Andaikan ada seorang Piki, gitu kan? Kita bayangkan aja, ada seorang Piki. Piki adalah manusia, betul? Oke. Terus saya potong tanganmu, Piki. Saya ambil tanganmu satu. Kamu kehilangan tangan satu. Apakah kamu tetap manusia, Piki? Tetap manusia. Oke. Terus saya bunuh kamu, Piki. Saya jahat sekali. Saya bunuh Piki. Tetap manusia. Piki tetap manusia? Tetap manusia. Bukan, Piki. Kamu bukan manusia. Kamu mayat. Oh, iya. Betul? Betul nggak? Kalau saya bunuh Piki, Piki jadi mayat.
Iya, mayat. Dia jadi kadaver, bukan manusia lagi. Tapi apakah mayat itu tetap picky? Tetap. Apakah kepikiannya hilang? Tinggal nama aja. Tinggal nama, tapi identitasnya itu, Iya. pikinya itu tetap ada kan ya? Iya, tetap ada. Makanya di makamnya itu ada nama Piki gitu kan ya. Aduh, Iya. amit-amit. Cuman gitu maksudnya kebayang ya. Pikinya itu tetap ada kan? Berarti dia manusia itu lebih dari sekadar, atau kita ganti manusia jadi person ya. Person itu lebih dari sekedar fisiknya manusia, mau dia mati atau apa, atau bahkan hilang badannya, hilang sama dia ditangkap tukang bakso yang tung bawa HT itu, terus Piki ditangkap, terus Piki menghilang dan tidak pernah ditemukan lagi gitu. Dia tetap ada Piki kan? Orang-orang yang kenal Piki tahu bahwa Piki pernah ada gitu kan? Itulah kepikian, itulah yang disebut dengan persona juga. Dengan person, ada sesuatu di dalamnya yang melampaui fisiknya. Maka personnya tidak hilang dan tetap pantas untuk dihormati. Makanya kita menghormati pahlawan-pahlawan yang telah gugur. Karena mereka punya person yang emang layak dan pantas untuk dihormati. Keadaan mereka itu tetap ada bagi kita. Maka personalisme menawarkan pandangan di mana manusia itu bukan sekedar makhluk hidup, tetapi juga seorang persona. Dia punya kehendak bebas yang akan menjadi tema Sabtu depan, dan dia punya incommunicabilis, yaitu dia punya interioritas, dia punya kedalaman tertentu yang tidak bisa digantikan. Apakah Piki bisa digantikan oleh Gugun? Saya ambil jiwanya Piki sama jiwanya Gugun diputar balik. Apakah bisa seperti itu? Kita campur-campur. Tidak bisa kan ya? Nggak bisa. Dia tidak bisa digantikan. Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah dia adalah subjek dan akan selalu menjadi subjek bagi dirinya sendiri. Dia yang memegang posisi untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa jadi sarana bagi orang lain. Gitu. Jadi apa itu cinta? Kalau kita tarik logikanya dari personalisme itu. Jika manusia adalah subjek dari dirinya sendiri, dia tidak boleh diobjekkan untuk kenikmatan subjek lain. Maka cinta juga bukan sekedar pemenuhan ketertarikan, bukan soal hanya berdebar-debar aja hatinya, lalu saya memandang, oh dia cantik sekali, gitu. Nggak hanya itu, gitu. Tidak bisa berhenti di situ. Misalkan, di sini siapa yang misalnya, tadi Jepan belum jawab apa-apa tadi ya. Misalkan Jepan ganteng sekali, gitu kata siapa, entah kata siapa. Ganteng sekali, apakah berarti si orang itu cinta sama Jepan? Atau Jep sebut satu orang yang kamu anggap cantik, ya? Ya, Kak. Sebut satu orang yang kamu anggap cantik. Sebentar, Kak. Aku cari dulu, Kak. Nama samaran nggak apa-apa. Gimana, Jep? Suaramu mati kah? Yaudah yang lain. Mungkin ini tuh, Kak. Siapa? Agatha. Elizabeth. Ya, Agatha. Elizabeth Junita. Oh, Elizabeth Junita cantik. Ya. Oke. Elizabeth Junita cantik, apa itu berarti kamu mencintainya? Tidak, kan hanya disuruh aja. Disuruh aja, sama siapa disuruhnya? Sama Kakak kan, cari siapa yang menurut kamu itu cantik. Oh, oke. Berarti kamu tidak mencintainya hanya sekedar dia cantik, kan? Iya, Kak. Oke, lalu kalau misalnya kita tarik dari personalisme tadi, berarti dia juga berarti cinta itu juga bukan sekedar insting biologis. Masa kamu ngeliat lawan jenis terus tertarik terus kamu cinta aja gitu kan? Iya, oke, kalau kucing seperti itu, kalau ayam seperti itu, tapi kan manusia bukan ayam tadi kan? Manusia bukan ayam. Jadi itu melebihi dari sekedar insting biologis. Orang lain tidak pernah boleh menjadi sarana untuk mencapai tujuan pribadi kalau dari pandangan personalisme.
Karena dia akan selalu subjek bagi dirinya sendiri. Jadi apa itu cinta? Masa nggak emang mungkin ya orang tidak jadi objek bagi orang lain? Ya bisa aja kita pandangnya seperti ini. Kalau kita konsisten ya, berarti cinta itu sebenarnya hubungan yang benevolence itu, yang ini nih. Benevolence. Bene artinya baik, volens itu volere artinya menginginkan. Jadi saat aku mencintai seseorang, yang harusnya muncul adalah saya ingin yang baik bagi dia. Saya menjadikan dia subjek lain yang kita saling membaikkan satu sama lain. Iya, dia munculnya pertama dari fondness, dari ketertarikan. Wah, dia indah, aku tertarik. Iya, muncul dari situ pertama-tama. Tapi itu akan tumbuh menjadi desire, keinginan. Dan keinginan itu akan tumbuh menjadi lebih matang, menjadi yang disebut dengan benevolence. Jadi dalam hubungannya itu nggak ada saling mengobjekkan. Dia bukan sarana untuk kebahagiaanku, bukan. Tetapi dia menjadi subjek lain yang kita hormati, yang kita respect personanya, kita respect subjeknya. Makanya kalau hubungan cinta-cinta itu kan bisa muncul pertama dari simpati ya, dari rasa simpati terhadap orang tersebut, lalu itu tumbuh menjadi persahabatan, lalu menjadi yang spousal love ini, cinta yang ada pada suami istri biasanya gitu kan. Makanya orang nggak bisa ketemu tengah jalan lalu menikah langsung tiba-tiba. Bisa kalau kayak gitu juga nggak tahan lama kan hubungannya. Harus tumbuh. Nah, itu adalah pandangan personalisme. Maka kalau kita lihat dari cara pikir filsafat manusia itu, kita tadi mulai dari manusia sebagai person dengan pendekatan personalisme untuk menjawab jawaban praktis tentang arti cinta. Begitu teman-teman. Itu kenapa kita mempertanyakan siapa itu manusia. Jadi pertanyaan reflektifnya, manusia asa itu seperti apa sih? Prinsip apa yang kalian pegang dalam hidup kalian dan studi kalian? Kalau kalian bisa menemukan andaian dasar manusia bagi diri kalian sendiri, itu bisa jadi prinsip untuk hidup dan studi kalian. Nah, saya akan tutup ini dengan sebuah kutipan dari seorang pemikir yang luar biasa kalau menurut saya. Dan kutipannya adalah mikir. Terima kasih teman-teman, itu aja. Ya, saya kembalikan ke pembawa acara. Ya, baik. Terima kasih Kak Rehan atas pemaparan materinya. Wah, sangat menarik ya pemaparan kita, pemaparan dari Kak Rehan pada mungkin udah menuju siang ya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada teman-teman yang dari tadi sudah ngumpulin pertanyaan nih, kemudian ingin ditanyakan begitu. Baik, saya termin pertama. Untuk termin pertama saya persilakan untuk 3 orang bertanya begitu. Pada teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Ya, di sini sudah ada yang raise hand. Cevera, mungkin bisa disilakan. Ya, maaf ya saya off kan soalnya tadi putus-putus sinyalnya ini. Saya mau tanyakan apakah manusia itu bisa cinta agape? Kalau saya agape kan Tuhan. Dadah. Oke. Ada yang mau jawab? Ada yang bisa jawab? Apakah manusia bisa cinta agape? Dan munculnya cinta agape, istilah cinta agape itu juga mulai dari andaian dasar manusia bahwa manusia atau Tuhannya bisa mencintai lebih dari sekedar cinta yang biologis kan. Ada apa aja cinta tuh kalau ngikutin pemikirannya Vera berarti ada agape, ada philia, sama ada eros, storge, phileo, agape. Oke, eros, phileo, agape. Kalau eros itu kan hanya sekedar biologis ya. Kalau agape, berarti apa syaratnya untuk jadi agape, Vera? Kalau menurutmu? Vera? Ya cinta tanpa syarat.
Tapi kan susah mengampuni manusia dasarnya. Ya oke, kalau manusia dasarnya sulit mengampuni, ya mungkin emang sulit untuk mencapai cinta agape. Tapi kalau emang dia benar-benar bisa, kalau kita ikut pandangan personalisme ya, kalau dia bisa benar-benar membangun cinta tersebut sampai level yang paling tinggi, harusnya sampai pada agape. Jadi ada seporsi agape walaupun masih ada unsur lainnya. Gitu. Biasanya Mungkin itu tidak kalau sempurna. disakiti yang undang trauma, sudahlah nggak usah terlalu berteman gitu aja, menghindari gitu. Nah, kenapa menghindari? Ya takut disakiti lagi orangnya, kan image negatifnya muncul gitu. Iya, berarti nggak mencintai dong. Kalau begitu, ya bukan? Ya memang sih. Iya, kalau sudah kamu menyakiti merasa dari awal, ya sudah, berarti bukan teman baik gitu aja. Kalau ya meskipun udah. dia bersikap ramah, seakan-akan itu cuma ya hati-hati, kan motivator hati-hati itu belum tentu orang baik, hati-hati nanti kamu dijebak. Iya. Nah ini kan tadi kan kalau kita ikut pandangan personalisme ya, kalau kita bangun andaian dasar manusia dalam personalisme kan udah jelas ya, yang mau dicapai kan kebaikan bersamanya itu. Jadi kalau dia cuma sekedar ketertarikan belaka tanpa ada respect terhadap subjeknya, ya bukan cinta itu, hanya nafsu belaka. Iya bukan? Kalau kita konsisten dengan personalisme. Ya, oke. Ada lagi? Silakan. Kalau ada yang lain. Tentang manusia ya, jangan tentang cinta aja. Cinta mulai dipikirin. Nah, kan cinta itu contoh. Ya, di sini ada yang raisen Theophilus. Theophilus, silakan Theophilus. Aku mau bertanya, kan aku sering lihat film-film sci-fi sama film-film fantasi gitu ya. Manusianya itu kayak sering diklon gitu. Apakah manusia yang diklon itu sama dengan manusia yang awal? Apakah berubah? Apakah dia juga berbeda gitu, meskipun kelihatannya sama? Oke. Menarik Theophilus pertanyaannya. Di sini ada Frater Alex atau Frater Widi atau enggak? Enggak ya, sepertinya ya. Oke, kita ngomong tentang kenapa? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke. Saya ditinggal sendirian. Oke, kita ngomong tentang cloning ya. Kalau cloning, apakah orangnya itu tetap, misalnya Theophilus di cloning nih, terus muncul Theophilus 2. Apakah dia tetap orang yang sama? Kalau menurut Theo sendiri gimana? Personnya sama apa enggak? Penampilan sama, tapi isinya beda. Harusnya seperti berarti ada hal intrinsik yang beda gitu kan? Iya. Tadi salah satu prinsip dari personalisme itu ada incommunicabilis itu kan. Dia tidak bisa digantikan atau bisa diduakan. Maka seandainya ada Theophilus yang kedua, dia akan inferior dari Theophilus yang asli. Dia akan jadi tiruannya. Dia nggak bisa jadi Theophilus yang asli, enggak. Dia akan jadi di bawahnya yang asli. Dia nggak mungkin bisa jadi yang asli. Karena emang personanya beda kan. KW2 gitu? Iya, KW2. Oh, nah mungkin dia jadi yang sama. Karena ada persona. Dia bukan hanya sekedar fisiknya kan. Ada sesuatu yang internal yang nggak bisa digantikan kan. Itu mengapa di dunia medis, walaupun teknologinya ada, cloning tetap kontroversial, tetap dipertanyakan etis atau enggak. Karena kalau kita bisa menciptakan seseorang yang persis sama tapi lain, orang tersebut akan lebih rendah dari kita dong. Betul nggak? Martabatnya itu. Iya, soalnya kehadiran yang pertama itu kayak dianggap yang original gitu. Iya, dia nggak mungkin bisa menyamai. Martabatnya akan dianggap rendah, makanya cloning itu dianggap untuk manusia ya tidak etis. Kalau untuk binatang boleh nggak? Boleh. Boleh sih. Soalnya pernah ada kayak domba Dolly itu kan dari cloningan juga. Nggak salah. Kalau untuk binatang. Iya. Ya, karena dia nggak ada personanya. Dia tetap menjadi kucing dua gitu kan? Apa jadi tambah bingung? Bentar, kalau manusia kan kayak di bawahnya. Kalau manusia yang di cloning ini
dibuat superior daripada manusia yang aslinya, itu tetap harkatnya masih di bawahnya atau masih sama atau gimana? Apanya maksudnya di atas superior itu apa kemampuannya? Semuanya. Oke, tapi kan identitasnya nggak bisa digantikan. Identitasmu tetap identitasmu kan? Iya sih. Walaupun ada cloningnya. Itu kayak kapal yang tadi sebenarnya. Persoalannya seperti kapalnya si Theseus itu. Seandainya semuanya digantikan, apakah kapal tersebut masih kapal tersebut? Itu kan pertanyaannya kan. Tentang kapal yang tadi yang kita berarti tubuh yang di-cloning itu berarti punya roh juga. Padahal mirip kayak gitu. Nah, itu yang harus kita pertanyakan, apakah dia punya roh atau bukan. Ya. Nah, masalahnya maksudnya gini, yang kalau kita pakai pandangan personalisme ya, dia nggak ngomongin betul-betul tentang roh. Mungkin kita harus pakai pandangannya Thomas Aquinas untuk itu, gitu kan. Oke, lanjut dulu, siapa tahu ada yang lain yang mau tanya. Nanti kita bisa diskusi lagi kapan-kapan. Ada lagi nggak yang mau tanya tentang manusia? Saya mau bertanya. Ya, siapa tuh? Yuli. Silakan. Siapa yang mau tanya? Ya. Saya Yuli mau bertanya mengenai pandangan personalisme tadi yang kalau misalkan dia sudah meninggal, itu kan personalismenya masih ada, kayak masih diingat gitu. Berarti apakah personalisme itu berkaitan erat dengan kenangan ataukah sesuatu yang apa ya, kalau sudah meninggal kan dia nggak bisa menunjukkan sifatnya lagi, sudah mati. Nah, itu apakah kurang paham di situ sih tadi. Apa hubungannya sama, apakah berkaitan dengan kenangan ataukah sesuatu yang konsisten tetap dia lakukan itu, tapi kan kalau sudah mati sudah nggak bisa dia lakukan lagi, ke sifat kediaannya itu nggak bisa dilakukan lagi. Ya, person itu kalau di pandangan personalisme ya, dia lebih ke unsur intrinsik, unsur internal dirinya. Ini tuh tadi siapa yang nanya? Sorry, aku nggak lihat namanya. Yuli. Lili. Yuli, oh oke, Yuli. Oke, andai kan Yuli ya, Yuli kan punya sesuatu yang interior kan, yang berada di dalam diri Yuli, yang nggak bisa digantikan oleh siapapun, betul nggak? Identitas, tapi lebih ke interioritas. Jadi kayak ada satu hal gitu yang akan selalu diasosiasikan dengan seorang Yuli. Itu nggak harus kenangan, nggak harus tentang kenangan. Pokoknya keberadaanmu aja itu person. Keberadaan. Jadi mau misalnya kamu udah nggak ada atau apa kayak gitu kan, personanya itu masih ada. Keberadaannya itu tetap bisa diadakan kembali gitu. Makanya ini hanya manusia kan yang ada upacara pemakaman, ada 40 hari. Binatang kan nggak ada yang 40 harian kan? Karena manusia bisa memberadakan kembali adanya itu. Keberadaan seseorang itu kan dirasakan tiap orang kan beda. Ada yang sudah merasa dia sudah tidak ada, sudah ada yang merasa dia masih ada. Bahkan ada yang merasa orang yang masih ada, masih hidup, keberadaannya enggak dia rasakan, jadi seperti tidak ada. Nah, ini ada itu bukan soal bukan soal fisik ini ada, bukan soal fisik pensil ini ada, enggak gitu. Jadi kita enggak ngomongin tentang ada roh yang lewat terus dia ada, enggak kayak gitu, Yuli. Yang dimaksud dengan keberadaan itu sesuatunya gitu. Misalnya dirinya itu ada. Dirinya itu nggak harus fisik, nggak harus roh, nggak harus apa, tapi bahkan di dalam pikiran kita aja ada identitas tertentu yang kita bisa asosiasikan dengan orang itu, yang kita sebut persona gitu. Kayaknya kalau kita pakai istilah persona lebih kebayang kali ya. Ada persona Yuli yang tidak hilang, bahkan kalau Yulinya udah nggak ada gitu. Itu tolak ukurnya dari orang lain kan, maksudnya dari setiap pribadi masing-masing orang lain itu. Oh iya, bisa. Seringkali emang gampangnya dari orang lain.
Tapi seandainya dia emang ada satu orang nih nggak kenal siapa-siapa, tiba-tiba dia meninggal, personanya tetap ada, tetap pantas untuk dihormati, walaupun kita tidak tahu. Kalian tahu nggak sih kalau di Taman Makam Pahlawan itu ada makam untuk mereka yang tidak diketahui identitasnya? Yang nggak tahu namanya, nggak tahu keluarganya siapa, nggak tahu itu badan siapa gitu kan. Itu kan sebenarnya untuk mengingat persona mereka yang kita tidak tahu sama sekali. Jadi bahkan kita nggak kenal orangnya pun, personanya tetap manusia, tetap persona manusia yang pantas untuk dihargai. Emang agak abstrak bayangannya itu. Emang bukan hal yang bisa dengan mudah kita serap tentang persona ini. Apakah menjawab, Yuli? Mohon maaf kalau tidak. Begitu, Yuli? Halo? Halo, Yuli. Ya, maaf tadi jaringannya terputus. Oh, oke. Jadi diulang ya. Jadi sampai mana? Sampai apakah itu selalu berdasarkan orang lain gitu ya, Yuli ya pertanyaannya ya? Iya. Jawabannya enggak mesti. Bahkan seseorang yang tidak dikenal sama siapapun, dia juga punya persona. Dan personanya tetap layak dan pantas sebagai persona seorang manusia lain pada umumnya. Kalau kamu perhatiin kayak di Taman Makam Pahlawan tuh ada makam untuk pahlawan-pahlawan yang nggak diketahui identitasnya. Itu kan sebenarnya untuk memberi respect terhadap persona yang emang kita nggak tahu itu siapa gitu kan. Jadi bahkan kalau misalnya kita nggak tahu orangnya atau emang nggak ada yang kenal sama orangnya, ada atau tidaknya dia itu personanya tetap setara dengan manusia lain, martabatnya. Gitu, Yuli. Berarti persona itu bisa persona baik, bisa persona buruk gitu ya? Bukan kiasan ya, persona itu apa ya? Bukan kesan baik atau buruk, enggak. Personanya itu seperti identitas lah kalau kita gampangin ya. Ya, oke, paham. Identitas diri yang nggak bisa dilepaskan. Ya, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin saya buka termin terakhir ya, termin kedua. Mungkin satu orang penanya lagi ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Kira-kira siapa? Ada? Nggak ada? Sepertinya nggak ada, Kak. Oke. Ya. Baik. Ini saya stop share dulu kali ya. Kita sudah sampai di penghujung ya. Ya, baik. Ini di chat ada yang ngechat pertanyaan. Apa mau dibacakan? Karena tadi yang ngechat. Pribadi lagi ngechatnya. Kenapa masih diciptakan seperti ini katanya? Ya, sudah kita jawab lain kali aja. Masih banyak waktu lain kali. Silakan Frans. Baik, Kak Rehan. Mungkin ada closing statement dari Kak Rehan? Udah cukup. Oke. Baik, terima kasih. Tiba kita sampai pada penghujung acara ini dan mungkin ada Pak Wisnu, nggak ada ya? Nggak disampaikan. Baik. Jika tidak ada, maka dengan ini berakhir juga topik kelas filsafat kita, yaitu siapa itu manusia, begitu. Kepada teman-teman juga jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah
share di kolom komentar gitu. Baik, sebelum kita tutup, kita bawakan dalam doa. Mungkin apa ya? Sini yang on cam ini mungkin kepada Theophilus bisa bawakan kita ke dalam doa penutup. Baik. Marilah teman-teman kita berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi teman-teman yang beragama lain mungkin bisa mengikuti. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau limpahkan sepanjang Zoom tadi. Kiranya Tuhan, Bunda, pikiran kami terbuka, pikiran kami semakin mengetahui arti dari manusia. Tuhan, kiranya kami bisa memakai ilmu ini untuk kehidupan bermasyarakat. Ke dalam nama-Mu Tuhan, Bunda, kami ucap syukur dan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Santo Thomas Aquinas, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik. Mohon maaf, saya pindah server karena laptopnya lagi nggak nge-lag ya. Jadi saya pindah server ke laptop teman saya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Raihan yang sudah memaparkan materi pada hari ini. Semoga juga teman-teman yang lain bisa mendapatkan ilmunya dan pelajarannya. Dan juga untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Bentar, teman-teman, kita dokumentasi dulu sebentar ya. Oh iya, oke, boleh. Buat teman-teman yang bisa buka kameranya, boleh dibuka. Ada 2 slide. Di akhir-akhir baru pada nongol ya. Masih ada Agung apa? Yohanes, Jovanka, Elizabeth, Yodi, Albert, Yohana, Farida, Katarina, Dani, Vincent, Andis Purnomo, Francisca Dia, Gabriela Cahyadi, sama Yuli Herawan. Yohanes Dinardi, Teresia Angelina bisa dibuka. Oke. Ini ada 2 slide ya. Bentar. Slide yang pertama. Ini Angel Wina belum, slide pertama tuh ada Angel Wina sama Teresia nggak bisa ya. Karis di mana Karis? Karis sudah masuk sebelah. Oke. Oh, Angel nggak bisa. Oke. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Bentar. Oke, bentar.
Slide kedua. Slide kedua, ini banyaknya. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, cukup. Makasih ya teman-teman. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Kak Rehan telah menyampaikan materinya, telah menyempatkan waktunya buat kami semua bersama. Bagi teman-teman yang mungkin mau live, boleh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Rehan. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. kasih, Kak Rehan. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Semua aja foto.